Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dengan NIM A25121019. Saya dari kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sadulako. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh soal mata kuliah kimia fisik. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia fisik. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1, yaitu hitunglah tetapan kesetimbangan dan delta S 0 untuk reaksi berikut ini pada suhu 298K jika diketahui delta H 0F CH4 sama dengan min 74,8 kJ per mol, delta G 0F CH4 sama dengan min 50 kJ per mol dengan reaksi 2C S tambah 3H2S menghasilkan CH4S. Bila diandalkan delta H tidak bergantung pada suhu berapa reaksi ini akan mempunyai tetapan kesetimbangan sama dengan 1. Nah, dari soal tersebut sudah diketahui bahwa delta H 0F CH4 itu sama dengan min 74,8 kJ per mol. Untuk delta G 0F CH4 sama dengan min 50 kJ per mol, dan untuk suhunya sendiri yaitu 298 Kelvin. Nah, dari soal tersebut sudah kita ketahui yang ditanya yaitu kesetimbangan dan delta S-nya untuk reaksi 2CS tambah 3H2S menghasilkan CH4S. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu diketahui reaksi kesetimbangan berikut, yaitu H2 tambah Cl2 menghasilkan 2HCl dengan nilai K sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Reaksi kedua yaitu N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan nilai K 5 kali 10 pangkat 2. Yang ketiga yaitu N2 tambah 4H2 tambah Cl2 menghasilkan 2NH4Cl dengan nilai K sama dengan 4 kali 10 pangkat 8. Tentukan harga K untuk reaksi. NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa reaksi H2 tambah Cl2 menghasilkan 2Cl2 dengan nilai K-nya sebesar 2 kali 10 pangkat 3. Reaksi N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3, itu nilai K-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 2. Untuk reaksi ketiga yaitu N2 tambah 4H2 tambah Cl2 menghasilkan 2NH4Cl dengan nilai K sama dengan 4 kali 10 pangkat 8. Nah, dari soal tersebut sudah jelas yang ditanya yaitu nilai K untuk reaksi NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl, atau lebih spesifiknya itu nilai KC4-nya sama dengan berapa dari reaksi tersebut. Nah, langsung saja untuk ke penyelesaiannya. Nah, untuk mencari nilai KC4 dari reaksi NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl itu kita harus mengetahui konsentrasi dari masing-masing senyawa, yaitu konsentrasi dari NH3, HCl, dan NH4Cl. Nah, caranya yaitu untuk mengetahui konsentrasi HCl itu kita gunakan rumus KC1 sama dengan HCl kuadrat per H2 ditambah Cl2. Nah, ini dari mana kita dapatkan? Yaitu dari reaksi yang pertama, yaitu H2 tambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Jadi hasilnya dipindah ruas, yaitu HCl pangkat 2 sama dengan KC1 kali H2 kali Cl2. Nah, karena HCl dipindah ruas kan, itu H2 dan Cl2-nya naik, jadi dikalikan. Selanjutnya HCl sama dengan KC1 dikali H2 dikali Cl2 pangkat 1/2. Nah, dari itu kita sudah dapatkan konsentrasi dari senyawa HCl yaitu KC1 dikali H2 dikali Cl2 pangkat 1/2.
Nah, begitupun dengan KC2 dan KC3, di mana KC3 yaitu untuk mengetahui NH3, konsentrasi dari NH3, dan KC3 itu mengetahui NH4Cl, agar di KC4 kita bisa menghitung nilai K-nya untuk reaksi dari NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl. Nah, tadi kan di KC pertama sudah diketahui konsentrasi HCl. Nah, sekarang kita ke konsentrasi KC2, yaitu KC2 sama dengan NH3 kuadrat per N2H2 pangkat 3. Nah, sama seperti dengan di cara KC1, kita pindahkan ruas NH3 kuadrat ke samping kiri dan KC2 dikali N2 dikali H2 pangkat 3. Nah, dan hasil akhirnya yaitu NH3 sama dengan KC2 dikali N2 dikali H2 pangkat 3 dipangkat lagi 1/2. Nah, ini adalah konsentrasi NH3. Nah, untuk KC3 juga sama, yaitu untuk mencari konsentrasi NH4Cl, di mana NH4Cl pangkat 2 dibagi N2H2 pangkat 2 Cl2. Nah, NH4Cl-nya kan yang kita mau cari, jadi dia dipindahkan. Itu NH4Cl pangkat 2 sama dengan KC2 dikali N2 dikali H2 pangkat 4 dikali Cl2. Nah, sudah didapatkan hasil akhirnya yaitu konsentrasi NH4Cl sama dengan KC3 dikali N2 dikali H2 pangkat 4 dikali Cl2 pangkat 1/2. Nah, setelah diketahui konsentrasi dari HCl, NH3, dan NH4Cl, kita sudah bisa menghitung nilai K dari reaksi NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl. Yaitu rumus yang digunakan sama seperti tadi, KC4 sama dengan NH4Cl per NH3 per NH3 kali HCl. Nah, kan tadi kita sudah cari itu konsentrasi dari NH4Cl, NH3 sama HCl, itu sisa kita masukkan. Jadi KC4 sama dengan KC3 kali N2 kali H2 pangkat 4 kali Cl2 pangkat 1/2 per KC2 dikali N2 dikali H3 pangkat 3 dipangkat lagi 1/2 dikali KC1 dikali H2 dikali Cl2 dipangkat 1/2. Nah, ini kan banyak ya unsur yang sama, jadi unsur yang sama kita hilangkan, kita eliminasi. N dengan N, H dengan H, Cl dan Cl, H dengan H. Jadi yang tersisa yaitu KC4 sama dengan KC3 per KC2 dikali KC1. Nah, tadi kan di soalnya sudah diketahui nilai K dari reaksi-reaksi, yaitu H2 tambah Cl2 menghasilkan 2 Cl, itu kan K-nya 2 kali 3 pangkat 10 2 kali 10 pangkat 3. Reaksi N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3, nilai K-nya itu 5 kali 10 pangkat 2. Reaksi N2 tambah 4H2 tambah Cl2 itu menghasilkan 2NH4Cl, itu reaksinya 4 kali 10 pangkat 8. Nah, itu kita tinggal masukkan ke nilai KC3, KC2, KC1. Jadi KC4 sama dengan KC3, yaitu nilai K dari reaksi N2 tambah 4H2 tambah Cl2 yang menghasilkan 2NH4Cl, yaitu nilai K-nya 4 kali 10 pangkat 8. Nah, untuk KC2 yaitu reaksi yang menghasilkan NH3, yaitu K sama dengan 5 kali 10 pangkat 2. Sedangkan yang untuk nilai KC1 yaitu nilai KC1 yang menghasilkan HCl, yaitu 2 kali 10 pangkat 3. Jadi didapatkan hasil yaitu akar 2/5 kali 10 pangkat 3. Setelah 4 kali 10 pangkat 8 per 5 kali 10 pangkat 2 dikali 2 kali 10 pangkat 3 itu dijumlahkan, nilai KC4 sama dengan akar 2/5 kali 10 pangkat 3. Nah,
ini dijumlahkan menghasilkan akar 400. Nah, seperti yang kita ketahui, akar 400 itu sama dengan 20. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga K untuk reaksi NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl itu harga K-nya yaitu 20. Baik, langsung saja kita ke soal terakhir yaitu nomor 3. Soalnya yaitu diketahui reaksi pembakaran etana C2H6 gas tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah H2O gas. Delta H sama dengan min 1560 kJ. Jika diketahui S0 C2H6 gas sama dengan 229,49 Joule per mol K, S0 CO2 gas sama dengan 213,677 Joule per mol K, S0 O2 gas sama dengan 205,037 Joule per mol K, S0 H2O gas sama dengan 188,715 Joule per mol K. Hitunglah delta A delta U, B delta S0, C delta A. Nah, dari soal tersebut sudah kita ketahui bahwa delta H-nya itu bernilai min 1560 kJ. Sedangkan S0 C2H6 gas sama dengan 229,49 Joule per mol K. S0 CO2 gas sama dengan 213,677 Joule per mol K. S0O2 gas sama dengan 205,037 Joule per mol K, sedangkan S0H2O gas sama dengan 188,715 Joule per mol K. Nah, dari soal tersebut juga sudah jelas yang ditanyakan yaitu delta U-nya berapa, delta S0-nya berapa, sama delta A-nya berapa. Baik, langsung saja kita ke penjelasan untuk memecahkan soal tersebut. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik, kita harus mengetahui dari soal itu apa yang ditanyakan, apa yang dia mau. Nah, di sini sudah jelas yang ditanya itu delta U-nya berapa, delta S0 derajatnya berapa, dan delta A-nya berapa. Nah, langsung saja. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, terlebih dahulu kita harus menyetarakan reaksi yang ada di soal tersebut. Nah, yang di soal tadi kan itu reaksinya belum setara. Nah, kita harus menyetarakan reaksinya tersebut untuk mendapatkan jawaban delta U-nya. Nah, di sini saya sudah setarakan dan reaksi setaranya yaitu 2C2H6 gas tambah 7O2 gas menghasilkan 4CO2 gas tambah 6H2O gas. Nah, untuk mencari delta U-nya, kan di soal itu sudah diketahui delta H-nya. Jadi, untuk mengetahui delta U-nya, kita harus menggunakan rumus delta H sama dengan delta U tambah delta PV, di mana PV itu sama dengan nRT, persamaan gas ideal. Nah, kita uraikan rumus tersebut. Delta PV sama dengan delta nRT. Delta PV sama dengan RT delta N. Nah, untuk mencari delta U-nya, kita harus mengetahui dulu delta N, nilai dari delta N-nya. Nah, delta N itu koefisien dari produk itu dikurangkan. Jadi di sini koefisien dari CO2 itu adalah 4, koefisien H2O itu 6. Jadi 4 dikurang 6. Nah, kita dapatkan delta N-nya. Nah, rumus yang kita gunakan tadi yaitu delta H sama dengan delta U tambah RT delta N. Nah, kita langsung saja memasukkan semua angka yang sudah diketahui tadi. Nah, yang seperti kita ketahui delta H itu bernilai min 1560 kJ sama dengan delta U ditambah nilai R. Nilai R itu yaitu 8,314 Joule per mol K. Nah, suhunya T yaitu 298 Kelvin dikali delta N yang sudah kita cari tadi. Nah, didapatkan hasil min 1560 kJ sama dengan delta U dikurang hasil dari jumlah R dikali T dikali delta N. Hasil yang didapatkan yaitu min 4955,144 Joule. Nah, untuk mendapatkan hasil,
kita harus untuk mencari delta U kita membagi 4. Kan di sini satuannya dari delta H yaitu kilojoule. Nah, untuk satuan isolannya itu masih joule. Nah, kita harus untuk mendapatkan hasil delta U-nya kita harus menyamakan dua satuan tersebut. Jadi kita rubah 4955,144 joule dirubah ke kilojoule. Hasilnya yaitu 4,9555144 kilojoule. Nah, ini kan sudah kok satuannya sudah sama. Jadi untuk mendapatkan delta U kita membaginya yaitu 4,9555144 kilojoule dibagi min 1560 kilojoule. Nah, hasil akhirnya didapatkan yaitu min 1564,95 kilojoule. Nah, delta H-nya bernilai min 1564,95 kilojoule. Selanjutnya kita akan mencari delta S0. Untuk mencari delta S0 kita harus menggunakan rumus produk dikurang dengan reaktan. Jadi koefisien yang ada di depan unsur itu kita kalikan. Jadi koefisien dari CO2 yaitu 4. Jadi 4 dikali S0 CO2 gas sama dengan 213,677 Joule per mol K ditambah koefisien H2O yaitu 6 dikali S0 H2O gas yaitu 188,715 Joule per mol K dikurang dengan reaktan koefisien dari C2H6 yaitu 2, jadi 2 dikali S0 C2H6 yaitu 2 dikali 29,49 Joule per mol K. Nah, koefisien dari O2 yaitu 7, jadi 7 dikali S0O2 yaitu 205,37 Joule per mol K. Nah, itu semua dijumlahkan, hasil yang didapatkan yaitu 4 kali S0 CO2 yaitu 854,708. Hasil dari 6 kali S0 H2O yaitu 1132,29. Hasil dari 2 kali S0 C2H6 yaitu 458,98. Hasil dari 7 kali S0O2 yaitu 1435,259. Nah, itu sisa kita jumlahkan. Hasil akhir yang didapatkan yaitu delta S0 sebesar 92,759 Joule per mol K. Nah, yang terakhir yaitu mencari delta A-nya. Nah, untuk mencari delta A kita menggunakan rumus delta U dikurang T dikurang delta S. Jadi untuk mencari delta A kita harus mengetahui dulu delta U-nya berapa, delta S-nya berapa. Nah, tadi kan sudah kita hitung. Kalau kita tidak mengetahui jadi tidak bisa mencari delta A-nya. Nah, hasil dari kita hitung delta U tadi yaitu min 1564,955 kilojoule. Nah, dikurang suhu tadi 298 Kelvin. Nah, dikali hasil tadi kita dapatkan delta S yaitu 92,759 Joule per mol K. Nah, itu sisa kita jumlahkan 298 dikali 92,759 mendapatkan hasil 2764,182 Joule per mol. Sisa kita kurangkan dengan delta U-nya tadi. Jadi hasilnya yaitu min 29207,137 Joule per mol. Nah, ini kan satuannya masih Joule. Kita akan rubah ke kilojoule. Nah, hasil akhir yang didapatkan yaitu min 29,207,137 kilojoule per mol. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika bermanfaat silahkan ambil manfaatnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.